Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan rohku menghidupi sajak ini. Matilah engkau mati. Semoga engkau lahir berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Amira dari kelas 11 IBB. Di video kali ini aku akan mereview novel yang sempat ramai di medsos tahun 2022 lalu, yaitu novel yang berjudul Laut Bercerita karya Leila Saliha Chudori. Pertama-tama aku akan review covernya terlebih dahulu. Cover buku ini memiliki ilustrasi yang menggambarkan suasana bawah laut, lengkap dengan ikan-ikan dan terumbu karang yang berwarna-warni, dan juga terdapat gambar sepasang kaki dengan kaki kiri yang dirantai. Lanjut, kita akan bahas identitas buku. Novel ini ditulis oleh Leila Saliha Chudori. Buku ini merupakan cetakan ke-46 yang diterbitkan pada Juli tahun 2022 oleh Perpustakaan Populer Gramedia dengan jumlah 379 halaman. Buku ini bergenre fiksi sejarah dengan nomor edisi terbit ISBN 978 602 424 6945. Itulah identitas buku dari novel yang lagi aku review kali ini. Langsung aja aku akan bahas pembahasan selanjutnya. Buku ini sangatlah menarik karena mengingatkan akan era reformasi pada tahun 98 yang penuh kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Novel ini termasuk jenis novel fiksi sejarah, namun penulisan latar cerita berdasarkan pada fakta yang terjadi. Buku ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama mengambil sudut pandang seorang mahasiswa aktivis bernama Laut, menceritakan bagaimana Laut dan kawan-kawannya menyusun rencana berpindah-pindah dalam pelarian hingga tertangkap oleh pasukan rahasia. Sedangkan bagian kedua dikisahkan oleh Asmara, yaitu adik Laut. Bagian kedua mewakili perasaan keluarga korban penghilangan paksa, bagaimana pencarian mereka terhadap kerabat mereka yang tak pernah kembali, juga tentang perasaan para korban selamat, bagaimana terpenjaranya mereka atas kejadian tersebut. Drama dan tragedi yang kental dan bernada nostalgik memberi perasaan pilu dan melankolis bagi pembaca. Pembawaan yang mengambil dua sudut pandang berbeda membuat kita dapat berempati dan memahami posisi berbagai pihak yang terlibat dalam kasus-kasus penghilangan orang secara paksa. Demi membentuk akurasi pendalaman emosi yang baik bagi pembaca, saat membaca buku ini, penulis sendiri mewawancarai langsung korban dan kerabat yang terlibat tragedi penculikan aktivis tahun 98. Penulis fiksi historis tersebut mampu membuat tema kelam dalam novel ini menyenangkan saat dibaca. Banyak para pecinta novel fiksi merekomendasikan buku ini, dan buku ini juga mendapat rating bagus dari para pembacanya. Nah, sampai sini pasti kalian penasaran nih sama isi novelnya. Kok bisa sih buku ini tuh laris banget dan banyak yang ngerekomendasiin? Gak usah lama-lama, kita langsung lanjut ke pembahasan isi novel. Laut Bercerita adalah cerita fiksi yang diangkat berdasarkan kisah nyata tragedi 98, yaitu kisah yang dialami oleh para aktivis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang disiksa dengan keji dan tidak manusiawi. Tokoh bernama Laut dan beberapa teman lainnya ditangkap secara paksa oleh para intel karena mereka menentang dan ingin mengubah negara yang otoriter, negara yang korupsi, kolusi, dan nepotismenya di mana-mana, serta negara yang dikuasai oleh pemegang kekuasaan. Hal itulah yang membuat mereka ingin agar masa pemerintahan Soeharto yang sudah memimpin selama 30 tahun pada saat itu agar segera berakhir. Namun para aparat keamanan negara memandang mereka sebelah mata. Mereka dianggap sebagai PKI yang akan mengancam keselamatan presiden. Padahal mereka hanyalah seorang mahasiswa yang ingin bersuara untuk perubahan negeri. Berbagai penyiksaan seperti disetrum, tidur di atas balok es, digigit semut, terang-terang pada bola mata, ditendang serta dipukul hingga berdarah, dan penyiksaan keji lainnya yang sangat tidak beradab. Penyiksaan itu dilakukan oleh para intel dengan maksud untuk bertanya siapakah dalang dari gerakan organisasi Winatra dan Wirasena dan apa tujuan para aktivis dalam organisasi tersebut. Dalam novel tersebut diceritakan bahwa setelah ditahan berbulan-bulan serta disiksa, Laut sebagai tokoh utama ditenggelamkan dan entah bagaimana nasib yang lainnya. Yang pasti mereka juga sudah mati, namun hanya ada dua orang teman Laut
yang dibebaskan oleh para intel. Pada bagian ini diceritakan berdasarkan sudut pandang laut, sehingga kematian laut tidak diketahui keluarga. Di samping itu, keluarga laut selalu menanti kedatangannya. Hal itu terbukti ketika ibu dan ayah laut yang mempersiapkan makanan dan piring untuk laut. Meskipun laut tidak akan pernah datang, Asmara Jati, adik laut yang juga menanti kakaknya kembali, turut ikut bergabung dalam sebuah organisasi Komisi Pencarian Orang Hilang, tentu saja untuk mencari tahu keberadaan kakaknya. Namun pada bulan setelah laut sudah tiada, Alex dan Daniel yang merupakan teman dekat laut beruntung karena mereka dibebaskan dan memberi tahu apa yang terjadi. Dalam novel ini, Alex dan Daniel tidak tahu apakah laut sudah mati atau belum. Karena yang mereka lihat, laut dibawa pergi oleh para intel dan tidak pernah lagi kembali setelah mereka dibebaskan. Dan disitulah Asmara merasa sudah tidak ada harapan untuk mengatakan bahwa sang kakak masih hidup, meskipun ia tidak bisa menerima hal itu. Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk menemukan jejak apakah laut masih hidup atau sudah mati. Baik Asmara maupun ibu dan bapak laut, mereka masih tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena menurut Alex dan Daniel, mereka juga tidak tahu mana laut dibawa oleh para pengawal saat dalam tahanan yang sama. Hal itulah yang membuat kesedihan yang mendalam, karena mereka tidak bisa mengetahui di mana para aktivis yang hilang itu, apakah sudah tiada atau belum. Kalaupun sudah tiada, di manakah jasad mereka? Keluarga dari para aktivis lainnya selain laut juga ikut berpartisipasi dalam Komisi Pencarian Orang Hilang. Mereka mengadakan demo di depan istana negara untuk meminta agar mencari tahu keberadaan para aktivis yang hilang. Hingga di tahun 2007, para keluarga aktivis dengan pajangan foto aktivis yang hilang dan karangan bunga dilepaskan di sebuah laut lepas dan berdoa untuk mereka yang dihilangkan namun akan tetap hidup. Sekarang gimana nih? Kalian udah tertarik belum buat ikut baca novel ini? Setelah tadi aku kasih tahu isi novelnya. Selanjutnya, aku akan bahas keunggulan dan kelemahan novel ini. Leila Salihah Chudori selaku penulis novel Laut Bercerita telah berhasil menetapkan tema dalam novel ini. Tema yang diusungnya mengenai kemanusiaan pada era Orde Baru, yang mana sepantasnya novel ini memperoleh predikat sebagai novel dengan genre historical fiction terbaik. Visualisasi karakter dan suasana dalam novel ini tampak sungguhan alias nyata, terlebih bagian di mana Laut beserta teman-temannya disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Lalu, hal yang terpenting adalah novel ini berdasarkan kisah nyata, pengalaman para aktivis yang sempat hilang dan diculik pada Maret tahun 98 lalu. Kemudian 9 berhasil kembali dan 13 lainnya dinyatakan hilang. Lalu novel ini juga bersifat edukatif. Hal itu dibuktikan bahwa di dalamnya memuat pengetahuan sejarah rezim Orde Baru, sejarah pergerakan dalam menegakkan keadilan sosial dan asas demokrasi. Dengan begitu, setelah selesai membaca novel ini, ada banyak pengetahuan mengenai sejarah yang akan kalian dapatkan. Selain itu, di balik suksesnya sebuah novel, tentu ada moral value yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dalam novel ini, salah satunya adalah cara agar seorang manusia dapat memanusiakan manusia dari segala aspek. Tak hanya itu, novel Laut Bercerita dapat menjadi bahan teguran untuk negeri ini bahwa masih ada hal yang belum terselesaikan. Mereka para aktivis atau orang-orang yang sengaja dihilangkan layak untuk memperoleh dan mendapatkan bentuk keadilan. Adapun cerita yang dihidangkan pun mengandung sedikit teka-teki. Hal itu yang membuat para pembaca menjadi semakin penasaran akan akhir dari cerita novel ini. Selanjutnya yaitu kelemahan. Terdapat beberapa kata di novel ini yang masih memiliki kesalahan dalam ejaan, seperti kata praktek yang seharusnya praktik, kata menganalisa yang seharusnya menganalisis, dan lain-lain. Pemborosan kata pun tak luput dari novel ini. Juga beberapa dialog dalam novel ini diselipkan dengan bahasa Jawa, tanpa memberikan penjelasan mengenai arti dari kosakata bahasa Jawa tersebut, sehingga membuat pembaca kurang mengerti apa yang sedang dibicarakan para tokoh. Itulah kelemahan dari novel ini. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Segala sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti juga dengan novel ini. Tapi menurutku nggak masalah sih, meskipun novel ini tuh punya kekurangan, karena kelemahan novel ini tuh nggak sebanding sama kelebihan dan menariknya isi dari novel ini. Sekarang aku akan bahas kesimpulannya.
Novel ini sangat cocok dibaca bagi para mahasiswa, organisasi-organisasi kampus, para politikus, atau orang-orang yang bercerita tentang kebebasan. Dan juga untuk kalian yang penasaran bagaimana kelamnya era-era reformasi di tahun 98 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Kisah yang dialami oleh tokoh laut dan rekan-rekannya yang hilang di rezim Orde Baru tidak akan habis termakan waktu, sebab memang itulah kenyataan yang terjadi di negeri ini. Bahkan, hilangnya beberapa aktivis di masa 98 tidak ada titik temu hingga saat ini. Novel fiksi terkait sejarah Indonesia ini secara implisit menyadarkan kita agar jangan sekali-kali melupakan sejarah kelam di negeri ini. Dengan sistem demokrasi, seharusnya pemerintah siap menerima hak kritik dari para rakyatnya dengan segala kebijakan yang dibangun. Apabila tidak, tentu banyak terselip berbagai rahasia dan teka-teki seperti kejadian di era 98 yang masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Itulah resensi novel laut bercerita karya Leila Salihah Chudori. Semoga dengan menonton video ini, kalian makin tertarik untuk baca novel ini. Hitung-hitung sambil menambah wawasan kalian akan sejarah peristiwa yang terjadi di tahun 98. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.